Sobat Dunia Donghua, kita berjumpa kembali. Tanpa berlama-lama mari kita lanjutkan ceritanya. Selamat mendengarkan dan selamat berimajinasi. Sekte Roh Kuno, Gunung Taisa, Aula Uji Roh. Di luar aula, para kultivator berbaris masuk. Sekte Roh Kuno memiliki 10 puncak dan 10 garis keturunan, masing-masing dengan 2 aula. Setiap aula menampung sekitar 10 murid muda, dengan total lebih dari 200 kultivator muda dari generasi ini. Dari 200 ini, hanya sekitar 20 yang benar-benar naik ke Sekte Roh Kuno. Sisanya kembali ke dinasti dunia manusia atau mencari posisi di cabang-cabang Sekte Roh Kuno yang lebih kecil. Mereka yang lulus pertemuan pengundian jiwa kemudian berhak untuk berpartisipasi dalam konferensi lembah jiwa. Aturan pertemuan pengundian jiwa sederhana, seorang Jenderal Netherworld memimpin paviliun Nether, tempat ribuan pedang, masing-masing dengan sifat unik, ditempatkan. Murid harus menghunus pedang apapun dalam 20 tarikan napas, atau Jenderal Netherworld akan menyerang dan mengusir mereka dari paviliun Nether. Proses ini melibatkan 2 faktor, penglihatan dan intuisi. Metode kultivasi setiap kultivator unik, begitu pula pedang mereka yang kompatibel. Pada tingkat yang sama, beberapa mungkin menghunus pedang dengan mudah, sementara yang lain mungkin berjuang keras. Faktor kedua adalah ranah. Jika ranah seseorang terlalu rendah dan karakternya terlalu lemah, bahkan jika ia memilih pedang yang paling cocok, pedang itu akan sia-sia. Sebaliknya, jika kultivasinya memadai, pedang apapun seharusnya mudah digunakan. 20 murid dari aula kayu berkumpul di luar paviliun terpencil aula uji roh. Yujin dengan lembut menarik lengan baju Ning Xiaoling, dengan cemas berkata, dengan bakat dan ranahku, aku lebih suka tidak masuk dan mempermalukan diri sendiri. Ku dengar Jenderal Hantu Netherworld itu mengerikan. Ning Xiaoling berpikir sejenak dan berkata dengan serius, tidak apa-apa. Masuk saja, tutup matamu, dan berdiri di sana sebentar sebelum keluar. Yujin berkata dengan wajah getir, bukankah itu berarti aku tidak bisa menemanimu ke konferensi lembah roh? Ning Xiaoling terdiam sejenak, lalu bertanya dengan bingung, apakah kau masih mempertimbangkan untuk menemaniku? Yujin sangat terkejut. Setelah berpikir sejenak, ia merendahkan suaranya dan berkata, bagaimana kalau kau masuk dan mengambil 2 pedang, lalu sembunyikan 1, dan aku akan masuk dan mengambilnya nanti. Ning Xiaoling memberi isyarat untuk menyela, lalu berkata tanpa daya, kalau begitu, aku memang bisa menemanimu keluar. Yujin menghela napas, menyadari betapa membosankannya kultivasi. Ada begitu banyak hal yang tak bisa diselesaikan dengan uang. Pepatah, uang membuat dunia berputar, benar-benar berlaku untuk hantu-hantu dengan kultivasi yang lebih rendah. Bagaimana mungkin hantu-hantu agung ini begitu mulia dan lurus? Para murid memasuki paviliun terpencil satu demi satu. Mereka muncul dengan cepat. Mereka yang menghunus pedang dengan cepat menyerah juga. Hanya mereka yang kultivasinya pas-pasan yang akan mencoba selama 20 tarikan napas sebelum memberanikan diri keluar. Di platform tinggi paviliun percobaan roh, seorang tetua duduk di samping instrumen pengatur waktu tetesan air tembaga yang canggih, tersenyum dan mengelus jenggotnya sambil memperhatikan mereka masuk satu demi satu. Generasi muda ini tidak kalah berbakat dari generasi sebelumnya, kata lelaki tua itu dengan penuh emosi. Karena generasi ini telah melahirkan pemuda yang cemerlang, pamanku tampaknya lebih bersimpati kepada mereka. Canda pria di sebelahnya. Pria tua itu berkata, tidak juga. Aku hanya senang. Selama ratusan tahun, aku telah menyaksikan setiap generasi menjadi lebih kuat dari generasi sebelumnya. Pria itu bertanya sambil tersenyum, lalu, dengan penglihatanmu yang tajam, bisakah kau memprediksi apakah setiap murid dapat menghunus pedang mereka? Pria tua itu menjepit jarinya dan berkata sambil tersenyum, bukan hanya bisa, aku bahkan bisa menghitung jumlah napas. Pria itu tahu kekuatan supernatural pria tua itu luar biasa, dan dia tidak ragu. Keributan tiba-tiba terjadi di aula ujian spiritual. Seorang pria berjubah putih dan berikat pinggang, setampan giok, dengan tenang melangkah keluar dari kerumunan dan berjalan menuju paviliun terpencil. Ini Minglang, kata pria itu. Pria tua itu mengangguk pelan. Mencapai alam istana ungu pada usia 22 adalah hal yang langka dalam sejarah Sekte Roh Kuno. Pemuda ini tangguh. Aku hanya tidak tahu seperti apa jalan kultivasinya di masa depan. Pria itu tersenyum, dalam jangka panjang, segalanya memang tak terduga, tetapi kompetisi lembah roh ini pasti akan terjadi. Pria tua itu tersenyum tenang dan mengangguk pelan. Minglang melangkah masuk ke paviliun terpencil. Tik, 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 tik. Di belakangnya, air menetes 4 kali. Silang sudah menghunus pedangnya. Bilahnya sedikit berkarat, namun cahayanya redup, seolah tak seorang pun menghunusnya selama bertahun-tahun. Ekspresi Minglang tetap tenang, tanpa rasa terkejut. Ia hanya melakukan 4 hal. Masuk, menatap tajam Jenderal Hantu Netherworld yang duduk di podium bak patung Buddha, menghunus pedangnya, dan pergi. Gerakannya semulus air yang mengalir. Satu-satunya penyesalannya adalah melihat Jenderal Hantu Netherworld masih memberinya sedikit rasa tertekan. Tapi itu bukan salahnya karena kurangnya pengembangan spiritual. Di seluruh Sekte Roh Kuno, hanya 3 Jenderal Hantu Netherworld kuno yang diabadikan dan dididik.
Mereka tinggal di Paviliun Nether, rumah 9 ibu kota, dan istana Nether surgawi. Ribuan tahun yang lalu, mereka mengabdi kepada penguasa dunia bawah, membantai jutaan orang. Mereka membawa pedang makam hantu, yang dianugerahkan langsung oleh penguasa dunia bawah, dan mengenakan zirah suci yang ditenun sendiri oleh seorang penyihir dan ditempa dengan teratai merah tua. Kini, meskipun bila pedang mereka hancur dan zirah mereka compang-camping, mereka tak lagi seperti dulu, berpegang teguh pada kehidupan, namun aura pembunuh kuno yang mereka pancarkan masih membangkitkan rasa takut yang mengerikan. Sebagian besar murid yang masuk bahkan tak berani menatap Jenderal Netherworld. Jika Minglang tidak meliriknya, mungkin ia akan lebih cepat. Setelahnya, antisipasi yang lain menurun drastis. Meskipun beberapa murid memiliki bakat luar biasa, menghunus pedang mereka dalam 5 tarikan napas, kualitas pedang mereka tak tertandingi oleh Minglang. Hanya sekitar 1 dari 10 murid yang bisa menghunus pedang. Murid-murid garis keturunan Netherworld adalah yang terkuat, dengan 5 dari 20 mencapai prestasi ini. Eugene menghela napas dan berkata, jika jumlah murid tetap sama, maka beberapa akan menang sementara yang lain akan kalah. Kata-katanya dipenuhi dengan kejam. Kelompok lain dari garis keturunan Yuling mencoba peruntungan mereka, tetapi tak satu pun berhasil menghunus pedang. Wajah Tuan Suoling menjadi muram. Tak lama kemudian, giliran mereka tiba. Tuan Suoling mereka juga memasang ekspresi serius. Ia mengenal murid-muridnya dengan baik, bahkan yang termuda pun belum tentu bisa menghunus pedang dengan sukses, karena ujian menghunus roh tidak hanya mengukur tingkat kemampuan mereka tetapi juga penguasaan mereka terhadap prinsip-prinsip inti sekte roh kuno. Lagi pula, ia baru berada di sini selama setengah tahun, setahun penuh setelah murid-murid lain dari Yujian Tianzong. Pria tua yang berdiri di depan jam pasir menyaksikan para murid dari garis keturunan Yuling pergi dengan tangan kosong satu demi satu. Ia tersenyum dan mendesah, sungguh menyedihkan generasi muda ini. Pria itu melirik mereka dengan acuh tak acuh dan berkata, sebenarnya tidak perlu melihat. Pria tua yang berdiri di podium mengangguk pelan dan berbalik untuk pergi ketika seorang gadis muda yang gemetar muncul dengan tangan kosong. Ia berpegangan pada lengan seorang gadis lain bergaun putih dan terisak-isak meminta beberapa patah kata. Gadis itu menghiburnya lalu dengan tenang berjalan menuju paviliun terpencil. Pria tua itu berkata, gadis ini cukup hebat. Mencapai alam panjang umur atas di usia semuda itu bukanlah hal yang mudah. Aku penasaran seberapa kuat kultivasinya. Alam panjang umur atas? Tanya pria itu, sedikit terkejut. Jika kesempatannya tepat, dia bisa menjadi Minglang lainnya. Pria tua itu tersenyum. Bukan tanpa alasan alam panjang umur dan alam istana ungu disebut celah antara langit dan bumi. Bayangkan berapa lama waktu yang kau butuhkan untuk menembusnya saat itu. Pria itu berkata dengan malu-malu, 7 tahun. Itu dianggap cepat. Saat Ning Xiaoling masuk, pria tua itu memberikan keputusan akhir, gadis ini seharusnya bisa keluar paling lama dalam 7 tarikan napas. Pria itu tidak ragu. Tik, tik, tik. 7 tarikan napas kemudian, gerbang paviliun terpencil tetap sunyi. Pria itu mengeluarkan, pelan, dan bahkan sesepuh di puncak alam istana ungu pun mengerutkan kening. Apa yang sedang terjadi? Dalam sekejap mata, 10 tarikan napas telah berlalu. Tuan Ling semakin gugup, bertanya-tanya ada apa dengan Xiaoling. Di levelnya, bahkan jika dia tidak langsung memilih pedang terbaik, beberapa kali percobaan dan usaha lagi pasti akan membuahkan hasil. Apa yang terjadi? Apakah dia bertekad untuk bertahan? Di dalam paviliun terpencil itu, sebuah pemandangan terbentang yang tak mengejutkan siapapun. Ning Xiaoling masuk. Paviliun itu terasa seperti dunia kecil, jauh lebih besar daripada yang terlihat dari luar. Saat masuk, ribuan pedang menampakkan diri, menyerupai pelat logam yang ditusuk paku. Kabut pekat, nyata maupun tak nyata, memenuhi paviliun. Ning Xiaoling merasakan keakraban yang tak terjelaskan, seolah-olah ia telah dibawa kembali ke kota Linhe. Hanya perasaan tertekan dari malam abadi kota kuno, di bawah sinar bulan merah tua di atas kepala, yang lenyap tanpa jejak. Di tengah ribuan pedang spiritual, duduk seorang jenderal gelap, seolah-olah terbuat dari kabut abu-abu. Anggota tubuhnya patah, ia mengenakan zirah kuno yang berat, dan ia membawa pedang berat Netherworld. Kabut berputar di sekelilingnya seperti napas. Jenderal hantu itu tampak seperti seorang lelaki tua keriput yang dihiasi zirah besi dan pedang berat, namun ia memberikan ilusi keabadian berusia 1000 tahun. Ning Xiaoling meliriknya, dan tepat ketika ia hendak menarik pandangannya untuk menghunus pedangnya sendiri, suara berat dan kasar dari pedang yang dihunus terdengar lebih dulu. Di dalam kabut tebal, jenderal hantu itu membuka matanya. Mereka saling menatap menembus kabut abu-abu. Ning Xiaoling merasakan hawa dingin di hatinya. Untungnya, tatapan jenderal hantu itu tidak bermusuhan, melainkan perhatian yang ramah kepada seorang junior. Namun tak lama kemudian, kebaikan ini memudar, digantikan oleh rasa kagum. Kemudian, ia menyadari bahwa jenderal hantu tak hanya membuka matanya, tetapi juga mengangkat lengannya yang layu, meraih ke belakang punggungnya, dan perlahan menghunus pedang pemberian Dewa Neraka yang telah terpendam selama 1000 tahun.
Konferensi penghunusan jiwa diadakan setiap tahun, dan setiap pedang di sana telah dihunus berkali-kali, tetapi hanya pedang Jenderal Hantu yang tetap terhunus selama 1000 tahun. Pedang itu tetap di sana, bagaikan patung yang tak terpisahkan dari Jenderal Hantu. Bahkan murid-murid yang paling arogan sekalipun selama berabad-abad tak pernah mempertimbangkan untuk menghunusnya. Namun hari ini, Jenderal Dunia Bawah terbangun dan secara pribadi menghunus pedang kuno itu. Dengan gerakannya, kabut di paviliun terpencil itu tersibak seperti ombak, membuka jalan antara dirinya dan Jenderal Dunia Bawah. Makam hantu, kata Jenderal Dunia Bawah perlahan. Itulah nama pedang itu. Ia menghunusnya, satu tangan memegang gagangnya, tangan lainnya memegang bilahnya, dan mengacungkannya di hadapan Ning Xiaoling. Ning Xiaoling merasa ia seharusnya ketakutan atau terkejut, tetapi setelah sesaat terkejut, hanya kedamaian yang menyelimuti dirinya. Ia menatap pedang itu, bingung dengan tindakan Jenderal Dunia Bawah. Makam hantu, ulang Jenderal Dunia Bawah. Kata-katanya berat dan tulus, seolah-olah ia ingin Ning Xiaoling mengambil pedang itu. Ning Xiaoling secara naluriah mengulurkan tangan, tetapi saat pedang itu menyentuhnya, ia sedikit tersentak, seolah tersambar petir. Ia meronta, akhirnya menggelengkan kepala dan menolak, "Senior, saya tidak bisa menerimanya." Ia bisa merasakan bahwa dengan levelnya saat ini, ia tidak lagi mampu menggunakan pedang ini. Terlebih lagi, ia tidak tahu bagaimana ia akan berakhir dengan pedang itu. Akan merepotkan. Ia takut akan masalah. Jenderal Hades mengetahui niatnya, dengan menyesal menarik pedangnya. Ning Xiaoling membungkuk, memberi hormat dengan hikmat. Ribuan pedang di sini bergetar serempak. Seolah-olah mereka semua ingin meninggalkan palung batu dan diambil oleh Ning Xiaoling. Ning Xiaoling merasa sedikit malu. Ia dengan hati-hati memilih, akhirnya mengarahkan pandangannya pada pedang dengan bilah hitam legam. Setelah menghunusnya, Ning Xiaoling menyesalinya. Pedang itu patah. Inilah pedang yang akan dibawanya ke kompetisi lembah roh. Ia merasa sedikit sedih. Di luar paviliun terpencil, jarum jam berdetik 18 kali, dan lelaki tua itu mengerutkan kening. Di bawah aula kayu, telapak tangan Tuan Suoling basah oleh keringat. Eugene juga menahan napas, merasa gugup dan bimbang. Ia berharap Ning Xiaoling akan menghunus pedangnya, tetapi ia juga berharap ia akan pergi dengan tangan kosong agar mereka bisa berbelanja bersama. Akhirnya, pada tarikan napas ke-20, sosok gadis itu muncul. Tuan Suoling menatap tangannya dan menghela napas lega. Ia memegang pedang yang patah. Butuh waktu lama sekali, dan pedang itu terlihat tidak terlalu bagus. Tapi setidaknya aku mendapatkan pedang, yang lebih baik daripada pria di sebelah yang tidak pergi. Tuan Ling meratap, tidak begitu puas dengan hasilnya. Di podium, seorang pria menatap gadis muda itu dan tersenyum, aku tidak menyangka seorang pria tua bisa begitu salah. Pria tua itu dikenal karena sifatnya yang baik hati, dan ia tidak tersinggung dengan lelucon para juniornya. Ia mengusap alisnya yang berkerut, lalu mendesah sambil tersenyum, aku semakin tua, dan mataku benar-benar kabur. Pria itu melirik pedang patah di tangan Ning Xiaoling, kecewa. Pedang itu sungguh biasa saja, sungguh mengejutkan bahwa seseorang di alam panjang umur hanya mau memilih benda seperti itu. Tidak heran, Tuan, kesalahannya terletak pada alam dangkal gadis muda ini. Membangun istana di udara mungkin terlihat bagus, tetapi sebenarnya itu busuk dan akan lebih banyak ruginya daripada manfaatnya dalam jangka panjang. Kurasa dia hanya akan menambah jumlah peserta di kompetisi lembah roh dalam sebulan. Pria tua itu memilih jenggotnya dan tersenyum, masih merenungkan penglihatannya yang memburuk, tetapi ia tetap tidak berkomitmen. Ning Xiaoling kembali ke barisan, menggenggam sisa pedangnya yang patah. Melihatnya agak putus asa, Tuan Suoling dengan sabar meyakinkannya, tidak apa-apa. Biasakan diri dulu dengan kompetisi. Lalu, 2 tahun lagi, Xiaoling, kau bisa membuat gebrakan. Ya, aku akan mempersiapkan diri dengan baik, Ning Xiaoling mengangguk pelan. Tentu saja, bukan itu yang mengganggunya. Bayangan sosok besar Jenderal Dunia Bawah, yang mengguncang paviliun neter di tengah ribuan pedang, terus terbayang di benaknya, samar namun ilusif, seperti mimpi yang terus menghantui. Tuan Suoling bertanya dengan ragu, Xiaoling, apa terjadi sesuatu padamu? Ning Xiaoling menggelengkan kepalanya, tidak, hanya saja, menghunus pedang itu butuh usaha. Aku sedikit lelah. Tuan Suoling, ragu, tidak mendesaknya. Eugene berbisik, Xiaoling, tidak apa-apa. Tidak sebaik yang terbaik, tapi lebih baik dari yang terburuk. Ning Xiaoling menjawab dengan gugup. Eugene menatap pedang hitam pekat di tangannya dan berbisik, bolehkah aku menyentuhnya? Ning Xiaoling menyerahkannya dengan santai. Eugene menerimanya dengan hati-hati. Tepat saat ia menggenggam gagangnya, lengannya merosot, dan ia terkesiap kaget. Pedang itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Ning Xiaoling mengulurkan tangan dan dengan lembut menopang bilah pedang yang tenggelam itu. Eugene memeriksanya dengan saksama, lalu tiba-tiba berseru, ini, sepertinya bukan pedang. Tatapan Ning Xiaoling juga tertuju pada bilah pedang yang patah itu. Eugene menatapnya dan berkata, sepertinya pisau. Ning Xiaoling dengan santai menghunus pedang itu dari paviliun terpencil dan berjalan keluar.
Ia sedikit teralihkan, dan tidak memeriksanya dengan saksama. Melihat panjangnya yang ramping, ia mengira itu adalah pedang baru. Kemudian ia menyadari pedang itu hanya memiliki satu bilah, dan seluruh bilah besinya memiliki lengkungan yang halus namun indah, pisau ramping dengan mata pisau yang hilang. Gagang pisau itu berwarna hitam legam, dibalut dengan pelindung kawat halus. Gagangnya tampak terbuat dari tembaga hitam, berukir rumit, dan tepinya yang setengah persegi panjang tampak sederhana dan tanpa hiasan. Bilahnya yang berwarna perak gelap keras tetapi sebagian melengkung, dan bagian belakangnya tipis dan fleksibel. Bilahnya dibuat dengan sangat indah. Meskipun seluruhnya hitam, kilaunya menyatu sempurna dengan kilau di sekitarnya, menciptakan keindahan mendalam yang mengingatkan pada kematian. Eugene berseru, bilah yang begitu indah, mungkinkah itu bilah legendaris? Ning Xiaoling tersenyum dan menggelengkan kepalanya, jika memang begitu, bilahnya tidak akan terpotong. Masuk akal. Eugene menekan jarinya ke bagian yang patah, merasa bahwa Xiaoling telah memikirkannya. Ia menghela napas dan berkata, buatannya sangat indah, benar-benar lebih mirip hiasan. Guru sepertinya pernah mengatakan sesuatu tentang bilah yang lapuk tidak berguna. Ning Xiaoling juga merasakan hal yang sama, tetapi bilah hitam yang patah itu masih membangkitkan rasa familiar. Konferensi ujian spiritual akhirnya berakhir setelah 2 jam. Saat mereka pergi, matahari terbenam telah terbenam. Sekte ilahi Middle Earth sebesar ini pasti dilindungi oleh formasi raksasa. Meskipun salju turun lebat di luar, bagian dalam sekte ilahi tetap damai. Keluar dari aula ujian spiritual, Ning Xiaoling berdiri di bawah sinar matahari terbenam, mencoba menyalurkan energi spiritualnya ke dalam bilah pedang. Sesuatu yang ajaib terjadi. Saat energi spiritual meresap ke dalam bilah pedang yang hancur itu tampak perlahan terbangun. Langit senja melekat pada bilah pedang hitam itu seperti kupu-kupu yang berterbangan, melekat padanya. Mustahil untuk membedakan apakah itu rona merah darah yang terpancar dari bilah pedang itu sendiri atau pantulan merah tua dari bilah pedang yang berair. Ning Xiaoling menatapnya, sedikit terkejut. Pedang darah. Legenda mengatakan bahwa ada sejenis pedang yang secara alami berwarna merah darah, senjata yang dirancang khusus untuk membunuh. Ning Xiaoling mengangkat pedang itu lebih tinggi, mengamati urat-urat baja yang terpantul di bilah pedang itu di bawah sinar senja. Angin senja meniup pakaian gadis itu, dan rambutnya yang panjang dan anggun tergerai pelan di punggungnya, diikat simpul sederhana di pinggangnya dengan tali merah tipis. Sinar matahari dan kilau pedang menyinari wajahnya yang seputih giok, dan bulu halus di telinganya yang berkilauan, mencerminkan kekanak-kanakannya yang tak tergoyahkan. Gerakan yang tak disengaja ini menarik banyak pandangan, bahkan Eugene, seorang gadis, pun terpesona. Ketika mereka kembali ke aula kayu silsilah Yuling, hari sudah gelap. Para murid mengemasi buku-buku mereka dan bersiap untuk kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Ning Xiaoling melihat ke mejanya dan mendesah. Sepertinya buku-bukunya telah dipindahkan. Mungkin karena angin yang begitu kencang hari ini, ia tidak terlalu memperhatikannya. Ia melipat buku-buku itu lalu duduk diam di kursi sejenak. Apa yang terjadi dia hari ini tak terduga oleh semua orang, yang juga mengganggu pikiran Ning Xiaoling. Apa yang akan terjadi jika ia mengambil alih pedang itu? Sepertinya pedang itu bernama Guizhong. Namanya terdengar sangat kuat. Pedang itu jelas lebih baik daripada pedang patah yang mewah ini. Ning Xiaoling tak dapat menahan diri untuk memikirkannya sejenak. Ia duduk sejenak, menjernihkan pikirannya. Tepat saat ia hendak membuka bukletnya untuk mendalami hubungan antara seni spiritual dan ilmu pedang kedua sekte, suara Eugene kembali terdengar, Xiaoling, ayo kita beri makan kucing. Ah, Ning Xiaoling melirik gambar kakak seniornya yang digambarnya dengan jelas di halaman judul, lalu dengan enggan mengalihkan pandangannya. Kau saja yang beri makan kucingnya. Aku ingin membaca sebentar. Eugene ragu-ragu, tapi aku takut gelap. Ning Xiaoling dengan enggan berdiri dan meraba-raba kolong meja. Aku tidak punya lilin, katanya. Eugene bertanya, apakah pedangmu tidak bercahaya? Ning Xiaoling terdiam sejenak, lalu mengambil pedang dan berjalan keluar. Energi spiritual mengalir ke bilah pedang, membuatnya bersinar merah darah, seperti lentera. Ia berjalan di depan, memegang pedang di tangan, sementara Eugene mengikuti di belakang sambil membawa semangkuk ikan kering. Dalam pemandangan yang aneh, mereka melewati danau di balik gunung dan tiba di hutan lebat tempat kucing itu bersembunyi. Gadis itu mengetuk mangkuk. Raja ikan tidak langsung muncul. Bersembunyi di semak-semak, ia melihat Ning Xiaoling bergaun putih, memegang pedang merah darah dari kejauhan, dan terkejut. Ini, Raja Ikan ketakutan. Pemandangan ini bukanlah sesuatu yang baru baginya. Hari itu di kerajaan Dewa Burung Vermilion, di mana langit dipenuhi api neraka, Zhao Xianger, mengenakan gaun pengantin merah menyala, memegang 2 pedang ramping di tangannya, satu hijau dan yang lainnya hitam. Pedang hijau yang dipenuhi energi spiritual setajam salju, sementara pedang hitamnya semerah darah. Seberapa miripkah pedang ini dengan pedang di tangan Zhao Xianger? Suara gadis itu menggedor mangkuk besi menjadi menakutkan, seolah-olah itu adalah perjamuan terakhirnya.
Setelah Ning Xiaoling dan Yu Jin berteriak, dengar, beberapa kali di luar semak-semak, Raja Ikan perlahan tersadar dan berjalan keluar, berjongkok. Pertarungan dengan Zhao Xianger dan Ning Changjiu telah meninggalkan banyak bayangan di hatinya. Kucing besar, makan malam sudah siap. Yu Jin berjongkok dan menyerahkan mangkuk besi itu. Raja Ikan menatap gadis yang telah menyelamatkannya dan berseru lirih penuh syukur. Kemudian, ia membenamkan kepalanya di mangkuk dan mulai menggigit ikan kering itu. Ning Xiaoling mengusap kepalanya dan berkata, makan lebih banyak. Semakin banyak kau makan, semakin cepat lukamu sembuh. Raja Ikan mendengkur, menandakan ia mengerti. Sambil makan, ia diam-diam berpikir bahwa ini bukanlah amal, melainkan hasil jerih payahnya. Lagi pula, ia telah membantu Ning Xiaoling memecahkan masalah sulit sore itu. Ia bertanya-tanya apakah gadis kecil itu telah menemukannya. Jika ia menemukannya, gadis itu pasti akan dipenuhi kebingungan, bertanya-tanya siapakah penguasa dunia lain itu. Pikiran itu membuat Raja Ikan bangga. Ketika gadis kecil itu mengetahui bahwa yang diam-diam telah menolongnya adalah seekor kucing, ia akan terdiam karena terkejut. Memikirkan hal ini, untuk pertama kalinya Raja Ikan merasakan kegembiraan yang melebihi latihan spiritualnya. Ikan kering di mangkuknya terasa semakin harum. Namun kata-kata Ning Xiaoling selanjutnya membuat wajah kucingnya muram. Ning Xiaoling meratap, aduh, Diting, sayang sekali kau bukan kucing seutuhnya lagi. Kalau tidak, Xiao Jin dan aku akan pergi ke Clothing Street kapan-kapan dan membelikanmu anak kucing betina yang cantik untuk menemanimu. Petik 2. Raja Ikan, menggigit ikan kering kecil, mengangkat kepalanya dengan ekspresi seperti kucing. Meong, Yu Jin menenangkan, tidak apa-apa. Ini bagus. Sekarang kau tidak mengerang, kau tidak akan mudah ditemukan oleh sekte. Ning Xiaoling menyadari ada benarnya dan mengangguk, yah, ini berkah tersembunyi. Raja Ikan mendengarkan diskusi mereka dan dengan marah menunjukkan cakarnya. Dengan semakin dekatnya kompetisi lembah roh, suasana di sekte menjadi jauh lebih santai. Lagi pula, kompetisi itu tidak ada hubungannya dengan kebanyakan dari mereka. Selama 7 hari terakhir, Tuan Suoling berfokus untuk mengajari para murid yang berpartisipasi tentang teknik berburu harta karun di lembah roh, dengan target meraih peringkat yang baik. Murid-murid lain untuk sementara bebas menempuh jalan mereka sendiri. Sekte menjadi jauh lebih ramai. Di Danau Yuyue, banyak murid bahkan pergi memancing bersama. Ning Xiaoling merasa cemas akhir-akhir ini, sulit berkonsentrasi sejak mendapatkan pedang itu. Hari ini, ia akhirnya berhasil menenangkan diri dan berencana untuk membaca, tetapi Tuan Ling memanggilnya untuk menyelidiki medan dan rahasia lembah roh. Beberapa jam berlalu dengan cepat. Sekembalinya, ia akan menemani Yu Jin memberi makan kucing-kucing. Dengan begitu banyak orang di sekitar Danau Yuyue, pergerakan mereka terasa merepotkan. Hari ini, mereka diam-diam menuju hutan di tepi danau, tetapi terlihat dan dihentikan oleh murid-murid lain. Ini Suster Junior Xiaoling, satu-satunya murid dari Sekte Yuling yang berpartisipasi dalam kompetisi lembah roh. Seseorang mengumumkan dengan keras dari kejauhan, memastikan yang lain tidak dapat mendengar. Seolah menyaksikan kehidupan yang berharga, yang lain segera menjatuhkan pancing mereka dan bergegas menghampiri, menghujani murid satu-satunya yang cantik itu dengan salam hangat. Yu Jin berdiri di dekatnya, tangannya dengan goyah menggenggam semangkuk ikan kering. Tak lama kemudian, seorang murid memperhatikannya dan bertanya, adik junior, apa yang sedang kau lakukan? Ning Xiaoling melirik Yu Jin. Yu Jin terdiam sejenak, lalu mengambil seekor ikan kering dan memasukkannya ke dalam mulutnya, bergumam, camilan. Ning Xiaoling menatapnya dengan simpatik. Akhirnya, Ning Xiaoling membubarkan murid-muridnya dengan dalih memancing, dan Yu Jin diam-diam pergi ke hutan untuk memberi makan kucing itu. Hanya beberapa potong ikan kering yang tersisa di mangkuk. Raja Ikan, yang jelas-jelas belum kenyang, merintih beberapa kali. Yu Jin, merasa Yu Jin mengerti, mengambil kucing itu dan diam-diam membawanya keluar dari hutan, membiarkannya mencuri ikan dari keranjang para murid pemancing. Namun, Raja Ikan telah pulih kekuatannya selama beberapa hari terakhir, dan ia tidak puas dengan pencurian kecil-kecilan. Setelah berpikir sejenak, ia mengambil keputusan yang berani dan, tanpa disadari, terjun ke danau. Yu Jin tidak bisa menghentikannya, khawatir apakah ia bisa berenang. Ning Xiaoling, yang terpaksa duduk diam, memegang pancingnya, terkejut. Pancing di tangannya bengkok tajam, seekor ikan besar telah memakan umpannya. Ning Xiaoling, gembira, menariknya sekuat tenaga. Pengejaran Ning Xiaoling semakin berani, karena semakin banyak ikan yang memakan umpan, semakin besar satu per satu. Ning Xiaoling sendiri tidak pernah membayangkan dirinya memiliki bakat seperti itu. Suatu ketika, seekor ikan sebesar dirinya memakan umpan itu hampir menyentuh permukaan air. Murid-murid lain menyaksikan dengan takjub, berpikir bahwa adik perempuan mereka benar-benar berbakat, seorang murid sejati yang sendirian. Ikan itu dengan bersemangat memakan umpan bahkan sebelum ia diberi umpan. Ning Xiaoling juga bingung. Akhirnya, ia diam-diam membuka mata pedangnya dan mengamati pemandangan di bawah air.
Setiap kali ia melemparkan kail ke air, seekor kucing putih besar muncul, memegang ikan yang sedang meronta dan langsung menempelkan bibirnya ke kail. Petik 2. Petik 2. Ning Xiaoling tahu Diting sangat spiritual, tetapi ia tidak menyangka ia telah mencapai tingkat ini. Ia tidak berani melemparkan kail lagi, takut Diting akan murka dan membawa monster danau Yuyue ke permukaan. Selama berhari-hari, Ning Xiaoling diganggu oleh kejadian-kejadian aneh dan ganjil. Beberapa malam sebelum kompetisi lembah roh, akhirnya, dengan rasa putus asa, ia membuka buku catatannya. Ia berhenti sejenak di halaman judul, lalu perlahan membalik halaman. Ini. Kemudian, Ning Xiaoling membeku. Siapa yang mencoret-coret buku catatanku? Ning Xiaoling bangkit dari tempat tidurnya, menyalakan lampu, dan membungkus dirinya dengan selimut di meja, mengamati kata-kata dengan jengkel. Goresan-goresannya tampak seperti digerogoti tikus, menonjol di antara tulisan kecil yang elegan. Ning Xiaoling menopang dagunya dengan tangannya, mengerutkan kening sejenak sebelum berkata, "Beri Diting kuas, mungkin tulisannya akan lebih bagus dari ini." Ning Xiaoling membolak-balik beberapa halaman lagi, tetapi cahaya redup membuatnya kehilangan semangat, jadi ia menyerah dan menutup buku catatannya, bertekad untuk menemukan pelakunya suatu hari nanti. Setelah itu, Ning Xiaoling berhenti berpikir untuk memadukan seni spiritualnya dengan ilmu pedangnya. Ia menghabiskan hari-harinya bermeditasi dan membiasakan diri dengan pedang darah hitam yang diambilnya dari paviliun terpencil. Baru pada hari terakhir, Ning Xiaoling, yang merasa gugup dan tak bisa tidur, akhirnya mengambil buku itu dan membolak-baliknya. Kata-kata yang tak sedap dipandang itu melintas begitu saja di depan matanya. Di halaman tertentu, tangan Ning Xiaoling berhenti. Ia kembali duduk di tempat tidur. Diagram saluran Qi dan titik akupuntur. Ning Xiaoling tak kuasa menahan diri untuk berseru kaget. Ia melihat halaman kosong, sebuah sketsa sosok manusia tergambar di atasnya. Titik-titik digambar di atasnya, dihubungkan oleh garis-garis dengan ketebalan yang bervariasi, menunjukkan urutan yang aneh. Meskipun gambarnya terdistorsi, hal itu menarik perhatian Ning Xiaoling. Ia meletakkan jarinya di halaman dan perlahan menggulir ke bawah. 9 Qi, 3 gunung, rumah awan. Ning Xiaoling langsung memahami arti diagram itu. Ia menyusun ulang garis-garisnya, dan kemudian, dengan penuh semangat, masalah sirkulasi energi spiritual yang telah lama mengganggunya terpecahkan. Ia segera membalik ke bagian depan buku, berjalan tanpa alas kaki melintasi lantai yang dingin, duduk tegak di mejanya, dan mulai menguraikan kata-kata itu. Detak jantungnya semakin cepat. Malam terus berlanjut. Kondisi spiritual Sekte Roh Kuno, ilmu pedang batin Sekte Pedang Surgawi. Dua hal ini, yang tampaknya tidak berhubungan, akhirnya mengungkapkan hubungan yang jelas di mata Ning Xiaoling. Sepotong demi sepotong, mereka menyatu. Ruangan itu hening, terdengar suara jarum jatuh, satu-satunya suara hanyalah gemerisik halaman yang sesekali terdengar. Pikiran Ning Xiaoling menegang seperti tali. Akhirnya, 3 jurus pelangi putih menembus matahari, hujan hitam menjungkir balikkan cekungan, dan sungai besar mengalir ke senja, menemukan batasnya, perlahan-lahan menyempurnakan garis besar keseluruhan. Buklet itu telah mencapai halaman terakhir. Ning Xiaoling terdiam sejenak sebelum mengalihkan pandangannya. Ia perlahan mengangkat kepalanya. Cahaya lilin di atas meja berkedip-kedip tepat di antara alisnya. Cahaya lilin itu tiba-tiba membesar di matanya, memenuhi seluruh bidang penglihatannya. Dalam penglihatannya, 2 sosok berbeda tampak menari di udara, satu halus dan lincah, yang lainnya garang dan tajam. Masing-masing dari mereka menari dengan pedang, gerakan mereka menyatu dengan mulus menjadi satu sosok halus dan samar. Bayangan itu memudar seiring waktu. Ning Xiaoling perlahan tersadar kembali, cahaya lilin masih menari dengan tenang di depan matanya. Sepertinya tidak ada yang terjadi. Namun Ning Xiaoling tahu bahwa laut Qi-nya di rumah ungu telah berubah secara tidak sengaja. Perubahan itu misterius dan tidak diketahui, dan ia tidak punya waktu untuk memverifikasinya lebih lanjut. Siapa yang menulis kata-kata ini? Ning Xiaoling bingung. Seorang senior dengan Taoisme yang mendalam tetapi tulisan tangannya jelek. Apakah ada orang seperti itu di Sekte Roh Kuno? Untuk apa dia membantu dirinya sendiri? Ning Xiaoling langsung berpikir bahwa senior itu pasti takut tulisan tangannya dikenali, jadi dia sengaja menulis dengan tangan kirinya. Sayang sekali dia tidak menyadarinya sebelumnya. Ning Xiaoling berpikir dengan menyesal. Namun penyesalan hanyalah emosi yang tidak berguna. Ketika dia mengangkat kepalanya lagi, cahaya putih redup sudah ada di kertas jendela. Kompetisi Linggu akan dimulai hari ini. Di penyeberangan Feri Haiguo, Ning Changjiu dan Lu Jiajia turun dari kapal dengan selamat. Gadis kecil itu berdiri di antara mereka, merentangkan kedua tangannya yang gemuk, memegang satu orang di masing-masing tangan, memegang erat-erat, karena takut dia akan tersesat. Lu Jiajia masih tidak bisa menerima kenyataan bahwa dia memiliki seorang putri kecil tanpa alasan, tetapi ketika gadis kecil yang berperilaku baik ini memanggil ibunya berulang kali, secercah cahaya di hatinya masih menyala. Ning Changjiu menarik 2 undangan hitam dan emas dari dadanya dan bertanya, mau menghadiri perjamuan Ibu Naga.
Selama beberapa hari terakhir di atas kapal, Ning Changjiu telah mengintip kehidupan legendaris Ibu Naga. Ia adalah ratu yang telah memerintah kerajaan laut selama 300 tahun. Keturunan naga sejati yang lahir dari laut tanpa keberuntungan, seorang dewa setengah dewa yang hampir mencapai tingkat kelima jalan, peramal dan pengendali tsunami dan badai. Tanpa anak, ia menganggap dirinya sebagai ibu naga, memiliki prestise yang sangat tinggi di kerajaan laut, bahkan menyaingi pemimpin sekte delapan dewa dalam hal reputasi. Perjamuan ibu naga di kerajaan laut selalu mewah dan meriah, memamerkan kekayaan dan kekuasaan bangsa. Mereka yang diundang dianggap sebagai individu yang luar biasa. Lu Jiajia tampak kurang tertarik. Total ada 2 surat. Apa yang akan terjadi pada Xiao Yue jika kita ikut bersenang-senang? Qiu Yue mengangkat kepalanya dan mengerjap. Ning Changjiu berkata, dia, mungkin bisa menyelinap masuk. Lu Jiajia menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Kita tidak punya waktu untuk disia-siakan. Ayo kita segera pergi ke Sekte Roh Kuno untuk menemukan Xiaoling. Lalu kita bisa pergi bersama untuk menemukan kejahatan yang kau sebutkan. Tak seorang pun menyadari bahwa ketika Qiu Yue mendengar kata kejahatan, kilatan aneh melintas di matanya. Kilatan ini segera digantikan oleh kepolosan. Ning Changjiu berkata, baiklah. Ayo kita menginap di penginapan terdekat selama sehari, rencanakan rute kita, lalu pergi ke Sekte Roh Kuno bersama-sama. Lu Jiajia mengangguk setuju. Qiu Yue berbisik, tapi aku ingin pergi ke perjamuan Ibu Naga. Ning Changjiu sebenarnya tidak puas dengan gadis kecil itu. Seharusnya ia memegang tangan Lu Jiajia, tetapi sekarang ia hanya bisa memegangnya. Hanya ada 2 tempat. Jika kau pergi, siapa yang kau inginkan untuk tidak pergi? Tanya Ning Changjiu. Qiu Yue berkata tanpa ragu, tentu saja aku akan pergi dengan ibuku. Ia jelas memahami perbedaan status keluarga dalam keluarga kecil ini. Setelah memasuki restoran dan memesan hidangan, Lu Jiajia menuangkan secangkir air panas untuk Qiu Yue dan memintanya untuk menutupinya dengan tangannya. Qiu Yue menolak dan memaksa ibunya untuk menutupinya dengan kedua tangan. Lu Jiajia tersenyum tenang dan mengusap lembut tangan kecilnya. Ning Changjiu melihat pemandangan ini dan merasa bahwa semua anak adalah iblis. Apakah kau mencoba merebut ibu dari ayah? Tanya Ning Changjiu. Qiu Yue mengangkat kepalanya dan berkata dengan serius, ibu adalah istri ayah dan majikan ayah. Aku telah mengambil satu, jadi tidakkah aku akan meninggalkan satu untukmu? Ning Changjiu terdiam sejenak. Mata Lu Jiajia menyipit, dan ia tersenyum. Aku semakin curiga bahwa ini putrimu. Sebaiknya kau mengaku sesegera mungkin. Ning Changjiu menghela napas, oh, jika aku punya Jiajia kecil di masa depan, dan dia mirip ibunya, dia pasti akan diganggu oleh adik perempuan ini. Kau sangat belak-belakan. Senyum Lu Jiajia memudar. Jangan lakukan itu saat kau melihat Xiaoling. Ning Changjiu teringat adik perempuannya, memberi isyarat dengan tangannya, lalu tersenyum. Xiaoling seharusnya sudah setinggi ini sekarang, kan? Lu Jiajia meraih tangannya, mengangkatnya sedikit lebih tinggi, dan berbisik, tanpa perawatan teliti dari kakak seniorku, Xiaoling tentu saja akan tumbuh besar dengan sangat cepat. Ning Changjiu mengangguk kecil. Pelayan membawakan hidangan satu persatu, semuanya hidangan laut lezat yang jarang terlihat di Nanzu. Lu Jiajia kembali teringat insiden jahat itu dan bertanya, kemana kita harus pergi setelah bertemu Xiaoling? Ning Changjiu berkata, kakak senior bilang semuanya ditentukan oleh takdir. Lu Jiajia menjawab, itu tetap membutuhkan arah. Takdir tidak ditentukan sebelumnya. Kalau begitu, kita tinggal saja di sini dan menunggu takdir datang. Ning Changjiu mengangguk pelan. Kakak senior memberitahunya bahwa karena guru belum membuat keputusan baru, ia tidak terikat oleh takdir yang kuat. Takdir yang dibicarakan kakak senior lebih seperti kebetulan yang hanya bisa diketahui setelah berulang kali dicoba. Ning Changjiu berkata tanpa daya, bolehkah kami meminta arah? Lu Jiajia bertanya, selain kakak-kakak seniormu, siapa lagi yang tahu? Mereka sedang mengobrol ketika mendengar suara percakapan yang ramai dari meja sebelah. Tentu saja, topik yang paling ramai dibicarakan di antara orang-orang kerajaan laut saat itu adalah perjamuan Ibu Naga. Kudengar Laut Sial sedang bergejolak akhir-akhir ini, membuat Ibu Naga marah. Beliau telah memerintahkan para biksu untuk meredakan keresahan itu. Oh, perjamuan Ibu Naga menyebabkan begitu banyak masalah, monster-monster laut itu mulai tidak sabar. Ya, terutama tahun ini. Ada apa tahun ini? Tahun ini adalah perjamuan ulang tahun Ibu Naga yang ke-300. 300 tahun, pantas saja tahun ini begitu meriah. Ya, konon tahun ini Ibu Suri akan bertemu secara pribadi dengan 6 pemimpin seni musik, catur, ilmu pedang, dan sihir. Beliau tidak hanya akan menganugerahkan harta karun kepada mereka, tetapi juga akan menjawab pertanyaan apapun yang mereka ajukan. Ning Changjiu mendengarkan percakapan mereka dalam diam, merasakan kedua surat itu hangat di pakaiannya. Sebelum perjamuan Ibu Naga dimulai, sebuah kerusuhan kecil terjadi di Haiguo. Penyebab insiden tersebut berkaitan dengan kapal menara Haiyue yang mereka tumpangi sebelumnya.
Sekte Dianhuan, salah satu dari 8 sekte ilahi di dataran tengah, mengklaim bahwa sebuah kargo berharga di atas kapal menara Haiyue telah hilang dan meminta penjelasan dari Haiguo. Namun, Haiguo membantah keberadaan kargo berharga yang diklaim oleh sekte tersebut. Konflik mengancam akan meletus, tetapi seorang tokoh terkemuka dari sekte Guling, untungnya berada di Haiguo, turun tangan dan menengahi. Perjamuan Ibu Naga berlangsung sesuai rencana. Dataran tengah sangat luas, dengan setiap sekte besar terpisah ribuan mil. Dunia ini tampaknya dirancang untuk para kultivator ahli yang mampu terbang, sehingga menyulitkan perjalanan bagi orang biasa. Meskipun dataran tengah jauh lebih subur daripada provinsi selatan, dataran ini juga memiliki banyak tebing yang belum dijelajahi dan lembah yang dalam. Keempat menara ilahi terletak di dalam 4 area terlarang, di mana akses masuk dilarang keras dan pelanggarnya dapat dihukum mati. Saat Ning Changjiu dan Lu Jiajia meninggalkan restoran, salju tebal mulai turun kembali. Qiu Yue, mengenakan jaket baru, mengikuti mereka. Kerajaan laut ramai dengan aktivitas. Kemakmurannya tak tertandingi oleh bangsa-bangsa di provinsi selatan. Bahkan dari pusat kerajaan laut yang jauh, sutra-sutra mewah membentang bak layar. Jalanan dipenuhi kereta pengantin dan tandu. Di atas kereta dan saraksasa, para wanita cantik berpinggang ramping dan lengan terbuka bernyanyi dan menari, tak menyadari dinginnya badai salju. Bunga-bunga bertebaran dari gedung-gedung tinggi, menutupi salju. Lebih tinggi lagi, untaian cahaya yang tak terhitung jumlahnya menari-nari di udara, berkilauan terang. Itu adalah pedang terbang atau senjata magis yang dilemparkan oleh para kultivator, saling bersilangan dan menerangi langit. Ning Changjiu mempertimbangkan untuk menghindari perjamuan Ibu Naga, tetapi saat ia bersiap menuju ke timur menuju Sekte Roh Kuno, ia mendapati jalan terdekat terhalang salju tebal. Sekte Dianhuan, setelah kehilangan kargo berharga, juga telah mengaktifkan menara penghalang abadi, yang melarang para kultivator menyeberang tanpa izin. Sekte Dianhuan berada dekat dengan jurang terlarang menara Luoshu, sehingga sangat merepotkan untuk mencari jalan memutar. Situasi semakin rumit karena semua penginapan sudah penuh dipesan karena perjamuan Ibu Naga. Sebagai kultivator alam Istana Ungu, hal ini bukan masalah, tetapi Qiu Yue masih anak-anak, dan memaksakan energi spiritual untuk menghangatkannya bukanlah solusi jangka panjang. Namun, di perjamuan Ibu Naga, setiap tamu undangan mendapatkan ruang VIP. Tanpa pilihan lain, Ning Changjiu dan Lu Jiajia terbang ke pesta tersebut. Di pusat kerajaan laut terdapat kolam laut pedalaman yang luas. Gedung-gedung tinggi menjulang di tengah kolam yang luas itu, dan bangunan-bangunan di sekitarnya, semuanya dicat putih, menyerupai kaki giok ramping seorang wanita cantik yang mengapung di atas air. Di tengahnya terdapat kediaman Ibu Naga, Istana Abadi Kaijuan. Ning Changjiu menyerahkan 2 undangan. Perjalanan menuju Istana Abadi Kaijuan berjalan lancar, dan pelayan menyerahkan sebuah kunci kepada mereka. Qiu Yue, tanpa ragu, mengikuti mereka ke dalam istana. Gedung-gedung tinggi ini menjulang di atas lautan luas, diselimuti kabut dan asap, bagaikan fata morgana yang mengingatkan pada fata morgana, menciptakan rasa keterasingan yang begitu halus. Ayah, bayangan-bayangan di air semuanya menunjuk ke arah yang berbeda, Qiu Yue tiba-tiba mendongak, penasaran. Ning Changjiu juga menyadari anomali ini. Ia mendongak dan melihat bahwa setiap gedung tinggi dikelilingi oleh sebuah mutiara. Mutiara-mutiara ini bersinar terang, bergerak dengan kecepatan yang berbeda-beda, menciptakan bayangan yang unik pada setiap gedung tempat mutiara-mutiara itu berada. Mata Qiu Yue melebar saat ia mengamati dunia yang mempesona ini, raut kerinduan terpancar di wajahnya, seolah ia tak sabar untuk mengenali Ibu Naga sebagai miliknya. Lu Jiajia mendesah, seperti yang diharapkan dari kerajaan Laut Middle Earth, kemewahannya sungguh tak tertandingi. Ning Changjiu mengangguk, bagi Ibu Naga yang memiliki negara sebesar ini dan reputasi yang begitu bergengsi, kurasa ia lebih dari sekadar seorang kultivator yang sudah setengah jalan menuju jalan kelima. Lu Jiajia bersenandung, memperlambat langkahnya dan membiarkan pandangannya menjelajah. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, aku akan memberimu negara yang lebih megah dan indah di masa depan. Lu Jiajia tersenyum tenang, kuemu memang semakin besar. Qiu Yue mengangguk setuju. Setelah melintasi lautan luas, Istana Peri Kaijuan menyingkap tabir misteriusnya. Istana besar itu tampak jernih dan terang, seperti awan raksasa yang mengambang di laut, berubah setiap saat. Mereka yang diundang adalah pengusaha lokal ternama atau biksu terkenal. Beberapa orang dari sekte juga diundang untuk bergabung dengan tim dan menyeberangi lautan bersama menuju alam giok Istana Peri. Lu Jiajia tidak menyembunyikan wajahnya hari ini. Saat berada di dekat Istana Peri Kaijuan, ia dan kaca istana saling memantulkan, seperti bunga yang ditumpuk di salju, dengan kecantikan alami yang menarik perhatian banyak biksu. Namun ketika mereka melihat gadis yang dipeluk oleh wanita peri pedang itu, mereka hanya bisa menyesali bahwa kecantikannya menikah lebih awal. Ning Changjiu dan Lu Jiajia memasuki Istana Peri bersama. Istana itu sendiri bagaikan permata tersembunyi, dipenuhi pegunungan giok yang bergulung-gulung, awan putih yang menari-nari, ikan mas laut yang melompat-lompat, burung bangau yang berputar-putar, layar yang menjuntai di air, dan lanskap yang terus berubah.
Platform awan menjulang tinggi, mengambang dan tenggelam. Tempat ini terasa kurang seperti dunia bawah laut, melainkan seperti puncak terpencil. Aula utama Ibu Naga, seperti kuil Dinghai di Shenzhen, berdiri di tengah, sementara paviliun-paviliun lain, jika dilihat dari atas, menyerupai bulan sabit yang tersebar ke segala arah, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Bahkan Lu Jiajia pun terpesona oleh pemandangan itu. Seorang gadis muda seperti Qiu Yue, yang baru pertama kali mengunjungi tempat seperti itu, pun terpikat. Ning Changjiu memeriksa tulisan pada kunci dan membawa mereka ke kamar-kamar yang telah disiapkan. Kamar-kamar itu sendiri didekorasi dengan sempurna. Ibu naga ini sungguh kaya. Qiu Yue menghempaskan dirinya ke sofa giok brokat dan mulai berputar-putar, terbungkus selimut. Lu Jiajia mendesah, pemandangan yang begitu indah sungguh bukan dari dunia ini. Ning Changjiu berkomentar, faktanya, dalam hal skala rekayasa, pilar naga di 4 puncak sebanding. Lu Jiajia tersenyum dan berkata, meskipun pilar naga merupakan proyek besar, pilar-pilar itu tidak memiliki banyak kegunaan praktis. Ning Changjiu berkomentar, istana perikaijuan ini indah dan mewah, tetapi bukankah banyak kegunaannya? Lu Jiajia merasakan makna tersembunyi dalam kata-katanya dan menunggunya melanjutkan. Ning Changjiu mengenang, ketika saya memasuki puncak, saya bertanya kepada saudara senior Yazu mengapa sesuatu seperti pilar naga dibangun. Saudara senior Yazu mengatakan kepada saya bahwa karena kebanyakan kultivator tidak memiliki harapan untuk mencapai Dao Agung, mereka, di waktu luang mereka, berusaha menciptakan hal-hal lain untuk mengubah dunia. Lu Jiajia mengangguk pelan, dan dengan demikianlah pilar naga yang megah dan cerdik, yang mampu mengendalikan seluruh puncak, tercipta. Ning Changjiu membuka jendela, tatapannya tertuju pada pemandangan di luar. Ia berkata, istana perikaijuan memang indah, tapi agak terlalu indah. Keindahan seperti ini mustahil diciptakan oleh seniman manusia biasa. Pastilah di bawah pengawasan Ibu Naga sendiri. Tapi mengapa seorang kultivator di jalur kelima setengah langkah membuang-buang waktu berharganya untuk hal seperti itu? Lu Jiajia mengerutkan kening mendengar kata-katanya. Ia tak pernah menyangka bahwa pemandangan yang begitu mempesona dan mempesona itu menyimpan informasi tersembunyi seperti itu. Apakah kau mengatakan, ada yang salah dengan kultivasi Ibu Naga? Lu Jiajia menangkap makna tersembunyi dalam kata-katanya. Ning Changjiu mengangguk pelan. Hanya ketika kultivasi gagal mencapai tingkat yang lebih tinggi, para praktisi akan mencoba mempercantik diri dengan benda-benda eksternal, berpura-pura kuat. Semakin indah istana ini, semakin besar masalah yang dihadapi Ibu Suri Naga. Tentu saja, ini mungkin hanya imajinasiku. Mungkin Ibu Suri Naga memang memiliki kecintaan alami pada keindahan. Lu Jiajia memercayainya. Kecintaan wanita pada keindahan memang alami, tetapi bagi seorang kultivator yang sudah setengah jalan menuju jalan kelima, hal itu memang tidak biasa. Qiu Yue mengabaikan percakapan mereka dan hanya mondar-mandir di ruangan itu, penasaran dengan segala hal. Benda-benda kecil di sini begitu indah sehingga memikat wanita muda itu. Lu Jiajia bertanya, apakah kita di sini untuk memenangkan kejuaraan? Ning Changjiu mengangguk. Tentu saja, Lu Jiajia berkata, seperti yang telah kau lihat selama ini, hanya sedikit dari mereka yang diundang ke sini yang merupakan orang biasa. Ning Changjiu tersenyum dan berkata, meskipun mengesankan, ada batasnya. Seorang kultivator tingkat lanjut yang telah mencapai jalan kelima tidak akan datang. Jika mereka datang, Ibu Suri Naga tidak akan merasa terhormat, tetapi mungkin akan ketakutan. Lu Jiajia mengangguk pelan. Kecantikan seringkali menyiratkan kerapuhan, dan seseorang yang sesombong dan percaya diri seperti Ibu Naga tidak akan membiarkan siapapun menggantikannya. Ia tiba-tiba bertanya, bagaimana dengan musik, catur, ilmu pedang, sihir, dan Taoisme? Manakah di antara semuanya yang kau yakini akan menang? Ning Changjiu tersenyum dan berkata, bukankah guru di sini untuk memenangkan kejuaraan ilmu pedang? Lu Jiajia berkata dengan dingin, tidakkah kau ingin berusaha? Ning Changjiu mulai memperhitungkan, aku jelas tidak pandai musik, aku tidak sehebat dirimu dalam ilmu pedang, tetapi catur, aku tahu sedikit. Tahu sedikit. Lu Jiajia tahu bahwa dua kata ini lebih dari sekadar beberapa kata. Seberapa banyak yang kau ketahui? Aku bisa mengalahkan Zhao Xianger. Kata-kata Ning Changjiu dipenuhi dengan sedikit rasa bangga dan percaya diri. Lu Jiajia bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana dengan Xianger? Berapa levelnya? Ning Changjiu ragu-ragu, dia bisa mengalahkan juara nasional di Istana Zhao. Petik 2. Petik 2. Lu Jiajia memiliki gambaran kasar tentang kekuatan mereka. Ayah, kurasa kalian harus belajar Taoisme, Qiu Yue tiba-tiba menyela. Ning Changjiu bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa? Qiu Yue menjawab, karena ayah selalu bilang dia menghormati gurunya, jadi kurasa dia cukup berpengetahuan tentang Dao. Lu Jiajia tersenyum diam-diam. Ning Changjiu menghela napas, tidak yakin apakah gadis itu sengaja melakukannya. Sihir dan Taoisme, gumam Ning Changjiu pelan. 2 hari kemudian, perjamuan Laut Ibu Naga resmi dimulai. Dan cerita pun berakhir, nantikan cerita selanjutnya. Terima kasih telah mendengarkan.